Hello cuk, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria Indahoy masa kini. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film dari India berjudul Major yang diangkat dari kisah nyata untuk mengenang jasa seorang prajurit, di mana pemeran film ini adalah Adivi Ses dan disutradarai oleh Shashi Kiran. Seperti apa alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Berkisah tentang seorang pria bernama Sandeep Unikrishnan yang tumbuh bersama saudara perempuannya Sandhya dan kedua orang tuanya. Suatu hari, ayahnya membawa Sandeep untuk melihat festival angkatan laut dan pesawat militer yang terbang di langit. Sandeep yang suka melihat orang yang berseragam bercita-cita ingin menjadi tentara angkatan laut. Di tahun-tahun terakhirnya sebagai siswa sekolah menengah, Sandeep jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Isa Agarwal. Sandeep yang secara tidak sengaja bertemu Isa di WC laki-laki. Di hari ulang tahun Isa, ayahnya yang kaya raya menghadiahkannya banyak uang. Dia yang kesal karena orang tuanya tidak punya waktu untuknya dengan sengaja membuang uang tersebut. Sandeep lalu memungutnya dan memberi uang itu kembali kepada Isa. Tapi Isa tetap menolak dan memang sengaja membuang uangnya itu. Sandeep lalu mengambil uang itu dan mengajak Isa untuk berbelanja. Isa sempat menolak, tapi Sandeep mengancamnya akan menyebarkan fotonya saat di WC laki-laki. Lalu Isa pun setuju dan mereka berdua pergi ke mall. Mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama, belajar, jalan-jalan, bahkan di sekolah mereka juga lebih dekat. Di pesta perpisahan sekolah, Isa tampil sangat elegan dengan sarinya dan Sandeep terlihat gagah dengan seragamnya. Mereka lalu berdansa serasa dunia milik berdua. Saat tiba di rumah, orang tua Sandeep memarahinya karena diam-diam ternyata dia mendaftar di angkatan laut. Tapi orang tuanya bersyukur Sandeep tidak lolos. Sandeep yang mendengarnya merasa kecewa dengan dirinya itu. Tapi dia tetap tidak patah semangat hingga akhirnya mendaftar di angkatan darat dan diterima. Meski awalnya berat menerima keputusan Sandeep, orang tuanya harus rela dengan keputusan anaknya itu. Selama pelatihan, Sandeep berusaha dengan keras. Dia menjalani berbagai latihan, seperti menahan nafas di dalam air, menembak, bertarung, dan berbagai latihan fisik lainnya. Seiring berjalannya waktu, Sandeep yang awalnya biasa saja berubah menjadi semakin kuat di antara rekannya yang lain. Sandeep berlari lebih cepat, menahan nafas lebih lama, dan menembak dengan tepat sasaran. Teman seangkatan Sandeep bernama Harsh tidak menyukai situasi ini. Dia pun dengan sengaja mengambil surat-surat dari Isa untuk Sandeep. Sandeep yang mengetahuinya dari teman seangkatannya yang lain langsung menemui Harsh. Dengan emosi yang menggebu, dia mendorong Harsh ke dinding dan menanyakan tentang surat-suratnya. Dia lalu membaca surat-surat itu dan ternyata Isa akan pergi ke Zurich. Mengetahui hal ini, Sandeep dengan segera pergi menemui Isa. Untung saja dia masih sempat menemuinya di rumah Isa. Dia lalu mengajak Isa ke terminal agar bisa menghabiskan menit-menit terakhirnya dengan Sandeep. Karena dia akan kembali ke pos pelatihan. Di bawah hujan, bus yang sudah mau berangkat, dengan terpaksa Sandeep harus meninggalkan Isa. Di pintu masuk bus, dia berteriak kalau dia mencintai Isa. Isa yang juga merasakan hal yang sama, berlari menuju Sandeep
lalu menciumnya dan mengatakan kalau dia juga mencintai Sandip. Mereka pun berpisah dengan senyum yang menghiasi wajah mereka. Beberapa tahun telah berlalu. Sandip tergabung sebagai petugas pelatihan untuk kelompok aksi khusus NSG. Selain itu, Sandip dan Isa kini telah resmi menikah dan harus menjalin hubungan jarak jauh karena pekerjaan masing-masing. Isa pun melayangkan gugatan cerai kepada Sandip karena merasa suaminya tidak ada waktu untuknya. Sandip mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan meminta cuti dan mengunjungi Isa. Pada hari yang sama dengan keberangkatan Sandip, teroris Pakistan tiba di Mumbai dengan perahu dan mulai merencanakan serangan mematikan di kota tersebut. Dimulai dengan menaruh bom di taksi-taksi yang mereka tumpangi hingga bom itu meledak. Mereka mulai menembaki rakyat sipil dengan sangat brutal tanpa pandang bulu. Para teroris yang mengincar hotel Taj Mahal merupakan simbol India. Mereka memasuki hotel tersebut lalu mulai menembaki staf dan pengunjung. Polisi setempat dipanggil ke tempat kejadian, tetapi tidak siap untuk menghadapi ancaman tersebut. Setelah menerima serangan teroris di Mumbai, Sandip meminta Komandan Sera untuk mengizinkannya mengambil bagian dalam NSG untuk mengakhiri ancaman teroris. Sebenarnya Sandip yang seorang petugas pelatihan tidak bisa ikut dalam misi ini, tapi dia bersikeras dan komandan pun mengizinkannya. Mereka berangkat ke Mumbai dan memulai operasi anti-teroris. Saat tiba di Hotel Taj Mahal, mereka disambut dengan bom yang meledak di bagian kubah hotel. Sandip bersama dengan tim NSG lainnya membentuk barisan untuk masuk ke dalam hotel dengan tameng untuk menghalau tembakan dari para teroris. Sandip dan timnya mulai mengevakuasi korban yang selamat dan memeriksa kamar hotel. Teroris membawa perangkap mematikan dengan tali bom di seluruh gedung. Banyak staf hotel dan tamu akhirnya berkerumun bersama di sebuah ruangan terkunci. Semuanya diikat dan disumpal. Sandip lalu menyarankan untuk menyiapkan penembak jitu di bagian sudut hotel untuk mendeteksi para teroris dan menembaknya jika terlihat. Sementara itu, salah satu dari pengunjung hotel bernama Pramoda Reddy terjebak di lantai 5. Dia bersembunyi dari pria bersenjata bersama dengan seorang gadis kecil bernama Shirley karena ayahnya telah tewas ditembak oleh teroris. Sandip dan timnya yang melihat banyak mayat di suatu ruangan yang telah ditembak tak tersisa oleh para teroris, membuat dirinya merasa bersalah. Dia pun bertekad untuk menyelamatkan sisa korban dan memberi pelajaran kepada para teroris itu. Sementara itu, media terus saja menyiarkan berita dan pergerakan para tim NSG, sehingga menguntungkan pihak teroris. Hal ini membuat makin bertambahnya korban dan para prajurit juga terancam nyawanya. Sandip diikuti oleh salah satu teroris. Teroris itu lalu menodongkan senjata kepada Sandip. Sandip pun harus mengikuti perintahnya untuk melepas senjatanya. Tapi Sandip yang lihai langsung melempar pistol si teroris dan terlibat perkelahian bersamanya. Sandip memukul dan menghajar teroris hingga tak berdaya. Tapi teroris tersebut berhasil kabur dan menawan seorang turis wanita. Hingga dia berhasil melukai leher Sandip dengan peluru. Teroris itu pun kembali kabur dan menghilang tanpa jejak. Sandip yang terluka pun harus kembali ke pangkalan untuk mengobati lukanya. Sementara itu, teroris menyadari keberadaan Pramoda karena pintu yang tadinya terbuka tertutup kembali.
Dua orang teroris pun memasuki kamar itu dan mencari orang yang bersembunyi. Pramoda memasukkan gadis kecil itu ke dalam lemari dan menyuruhnya untuk tidak membuat suara. Sementara Pramoda harus menggantung sekuat tenaga di luar kamar agar keberadaannya tidak diketahui oleh para teroris. Dan dia pun berhasil bertahan dan selamat untuk sementara waktu. Isa yang masih berusaha menghubungi Sandip tapi tidak dapat tersambung dan mulai cemas. Dia melihat berita NSG yang melakukan penyelamatan di Taj Hotel. Membuatnya berpikir kalau Sandip juga turut serta dalam penyelamatan itu. Tapi mertuanya mencoba untuk meyakinkannya kalau Sandip tidak mungkin terlibat karena dia adalah petugas pelatihan. Sandip yang geram dengan media karena terus-terusan menginformasikan situasi, akhirnya mendatangi langsung para reporter dan memarahi mereka. Sandip yang kesal karena terus-menerus ditanyai, memberikan informasi palsu bahwa 24 orang belum diselamatkan di blok utara. Reporter yang bukannya jera melaporkan ini dalam siaran langsung. Informan teroris yang mendengar ini langsung memberitahu posisi korban yang masih selamat. Mereka pun menuju ke lokasi yang dimaksud. Tapi itu adalah jebakan Sandip yang telah bersembunyi di kolam. Sandip tanpa segan melayangkan pelurunya ke arah teroris hingga tewas terkapar. Para teroris pun mulai panik karena kehilangan rekan mereka. Adegan baku tembak yang tak terhindarkan antara NSG dan teroris. Rekan Sandip yang terkena radiasi bom pun terluka parah. Untung saja Sandip berhasil menembak teroris itu dan menyelamatkan temannya. Para korban yang disekap di dalam ruangan juga berhasil dievakuasi. Sandip lalu menelpon Isa di sela waktunya. Isa yang sedih karena Sandip tidak pernah punya waktu untuk dirinya, tidak sengaja mendengar percakapan Sandip dengan rekannya yang menyebut kata hotel dan lobi. Dia pun tahu kalau Sandip juga ikut serta dalam penyerangan anti teroris itu. Membuatnya makin sedih hingga Sandip harus mengakhiri teleponnya dengan Isa. Pramoda yang masih berusaha untuk selamat menggunakan walkie-talkie dari salah satu penjaga yang mati. Dia yang bersama dengan Shirley yang sekarat karena terlalu banyak menghirup asap di lantai 5, meminta pasukan komando untuk datang menyelamatkan mereka. Sandip yang mendengar ini akhirnya langsung memutuskan pergi ke lantai 5 untuk menyelamatkan mereka. Rekan satu timnya kemudian menggunakan gas air mata untuk mengganggu dan membunuh teroris lainnya saat Sandip berlari ke lantai 5. Dia akhirnya menemukan Pramoda dan Shirley. Dia juga menggantung satu teroris dan mengelabui teroris yang lain. Dia pun dihujani peluru oleh para teroris dan tetap berusaha untuk menyelamatkan Pramoda. Pramoda dan Shirley akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim NSG yang lain. Sementara Sandip harus terjebak di antara para teroris. Salah seorang teroris melempar granat kepadanya. Tapi untung saja Sandip berhasil selamat. Dia lalu membuat strategi untuk menghalau para teroris dengan dua senjata yang berbeda. Dia bergantian menggunakan senjata itu sehingga musuh terkecoh dan mengira ada dua orang yang menyerangnya. Dia pun menembaki para teroris hingga satu orang teroris terluka perutnya dengan peluru. Sandip yang terkepung berusaha untuk melawan sekuat tenaga. Dia terkena luka tembakan lain dan tertusuk di bagian bahu. Dengan keterampilan yang dia miliki, Sandip berhasil memelintir kepala teroris itu hingga tewas. Sandip yang sudah terluka parah tidak ingin menerima bantuan dari timnya karena tidak mau lagi kehilangan rekannya. Dia pun memutuskan komunikasi dengan atasannya.
Sandip kembali melakukan perlawanan. Dengan tenaga yang tersisa, dia terus menembaki ruangan tempat teroris yang terakhir berada. Dia yang sadar sudah tidak bisa bertahan, dengan damai mengembuskan nafas terakhirnya. Lalu, tidak lama kemudian, timnya datang menyelamatkan Sandip dan berhasil membunuh teroris yang terakhir. Orang tua Sandip terlihat terkejut dan tidak dapat menahan tangisnya karena laporan berita menunjukkan bahwa Sandip telah tewas dalam aksi tersebut. Setelah kematiannya, penghormatan terakhir untuk dirinya diselenggarakan semua keluarga, termasuk Isa. Mereka hanyut dalam kesedihan. Orang-orang juga menyerukan namanya atas pengorbanan yang dia lakukan. Dan menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.